Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatullah wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa wa man bihi iqtada wa iqtafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah jamaah masjid musala Grand Fakti musala Pak masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu sifatnya sementara. Enggak ada yang kekal kecuali Allah. Makanya kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Sehingga ketika semuanya sudah pupus, sudah mati, maka Allah Subhanahu wa taala itu sombong. Limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang ngaku jadi raja? Mana Fir'aun, mana Qarun, mana Haman? Mana menteri-menteri yang zalim? Mana yang dulu ngaku jadi presiden yang punya kekuasaan? Mana? Enggak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin kita tarawih pertama. Sekarang sudah tarawih terakhir. Insyaallah tarawih terakhir. Karena memang sifatnya dunia itu sementara, enggak ada yang kekal. Belum tahu kita nanti Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengannya. Ramadan mungkin akan kembali kalau dunia nggak dikiamatkan oleh Allah. Tapi kalau nanti mungkin tahun depan dikiamatkan oleh Allah, ya udah nggak ada Ramadan lagi. Nggak ada Ramadan lagi. Makanya di akhir bulan Ramadan ini apa yang sudah kita dapat? Sudahkah kita mendapatkan 10 rahmat? Ya 10 hari pertamanya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi katakan ketika di akhir bulan Sya'ban, qad adallukum syahrun 'azimun mubarakun wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Telah akan datang kepada kalian satu bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan keagungan. Yang Ramadan ini nih, bulan tersebut enggak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu dan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga Ramadan ini khusus untuk umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kita, Pak. Pertama, Allah jadikan kita sebagai manusia. Yang kedua, Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, Allah jadikan kita sebaik-baiknya umat, yaitu umatnya Rasulullah yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan Masya Allah, luar biasa, yang penuh dengan keagungan-keagungan, yang dicemburui oleh nabi-nabi terdahulu. Pernah kita minta doa kepada Allah, ya Allah jadikan saya umatnya Muhammad, pernah nggak? Nabi Ibrahim menangis di hadapan Allah, ingin dijadikan umatnya Rasulullah SAW. Nabi Musa menangis di hadapan Allah, ingin dijadikan umatnya Rasulullah SAW. Tapi kita yang banyak dosa, jelek-jelek lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keagungan yang luar biasa. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, kata Nabi. Pada bulan tersebut di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan apa? Nama itu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Awaluhu rahmat. 10 hari pertamanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mendapatkan rahmatnya Allah? Ngapain aja kemarin kita? Sudah berapa kali hatam Al-Quran kita di Ramadan ini? Siapa yang hatam sampai udah 3 kali ya? Mana nih? Karpun-karpun, Masya Allah, Ustaz. Awal-awal mana nih? Ayo, 3 kali. Ustaz berapa? Lebih ya? Enggak, Masya Allah. Saya Alhamdulillah 4,5 dikit lah Ustaz ya. Nah, siapa lagi ada nggak? Yang dua. Ahbab nih. Ahbab. Satu. Satu, Masya Allah. Padahal dalam tadribur rawinya Imam Suyuti itu, Imam Bukhari itu, kalau datang bulan Ramadan, dari subuh sampai maghrib beliau hatam sekali, di sholat tarawih beliau hatam sekali, di sholat witir beliau hatam sekali, di sholat tahajud beliau hatam sekali.
4 kali 30 berapa kali hatam udah? 120 kali hatam. Itu Imam Bukhari. Yang para ulama katakan kitabul ashah ba'da kitabillah al-Bukhari. Seumpama Allah enggak turunkan Al-Qur'an, maka yang layak menjadi panutan umat ini adalah kitabnya Imam Bukhari. Segitu setiap Ramadan hatam 120 kan? Kita hafal hadis, terjemahan, dikit-dikit bilang bid'ah. Bid'ah ini nggak ada nih, wah, apa itu nggak tahu artinya bid'ah itu apaan gitu. Dikit-dikit bid'ah. Giliran laptopnya mati kata Ustaz Abdul Somad, hilang semua hafalannya. Padahal Al-Quran dengan Ramadan ini kaitannya sangat erat sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena puncak-puncaknya kebaikan itu turun di bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Kenapa dinamakan bulan tarbiyah? Dua Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala pertama kali perintahkan puasa kepada orang-orang beriman. Dan pada tahun 2 Hijriah juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para sahabat orang-orang beriman untuk angkat senjata yaitu perang Badar. Makanya bulan tarbiyah, bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bulan perjuangan. Dari tanggal 17 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal, Allah Subhanahu wa taala menangkan orang-orang beriman. Yang waktu itu orang beriman itu jumlahnya hanya 313. Orang-orang kafir 1000 lebih. Kalau dipikir pakai akal yang sehat, kira-kira menang enggak, Pak? 313 yang di atas kuda hanya Rasulullah. Kalau orang kafir yang 1000 lebih, semuanya membawa senjata yang komplit. Kira-kira menang enggak? Enggak. Cuma Allah tahu orang-orang beriman, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Allah Subhanahu wa taala turunkan tentaranya, pasukannya yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Para malaikat, makanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam hal itu sahabat, ya Rasulullah, ketika aku dalam perang Badar, ini golok ini, pedang belum sampai leher udah putus dari tempatnya. Kapan Allah Subhanahu wa taala tolong hambanya? Ketika hati hambanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus husnuzan. Di bulan Ramadan yang sudah akhir ini, kita sudah mendapatkan ampunan Allah atau belum? Apakah kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah? Apakah kita sudah mendapatkan kasih sayangnya Allah? Ataukah kita sudah mendapatkan kebebasan dari api neraka? Berpikir harus lagi. Menangis. Dalam hadis Bukhari dikatakan, kalau datang bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan hendak pergi, seluruh makhluk menangis kecuali 2. Jin dari kalangan manusia, setan dari kalangan manusia, dengan setan dari kalangan jin. Jin dari kalangan setan. Menangis semuanya. Baqatis sama wal ar hatta namla fi hujriha. Langit menangis, bumi menangis, semuanya menangis. Semut-semut yang kita nggak tahu itu di lubang itu menangis. Kenapa? Karena kata para ulama, bulan Ramadan, kata para ulama, bulan Ramadan itu seperti pasar. Diobral semua kebaikan. Surga diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala diobral oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu. Siapa yang mengerjakan salat sunnah dihitung berapa? Wajib. Siapa yang mengerjakan fardu dihitung berapa? 70 kali. Gak bisa kita mendapatkan kebaikan ini kalau gak di bulan Ramadan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang beriman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok Idul Fitri. Apa yang harus kita perbuat di hari raya Idul Fitri? Hari raya Idul Fitri itu maksudnya adalah mengenang bagaimana dulu perjuangan Rasul dengan para sahabatnya. Setelah memenangkan perang Badar, maka Rasulullah SAW naik di atas untanya menuju kota Madinah sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Shadaqa wa'dah, telah benar janji Allah. Wa nasara 'abdah, yang telah menolong hamba-hambanya. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, yang telah menurunkan bala tentaranya. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Nafikan semua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti dari takbiran. Arti dari takbiran tadi mengenang perjuangan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Maka apa yang harus kita lakukan di malam hari raya tersebut? Bertakbir, bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ketika kalian menyempurnakan ibadah bilangan kalian, puasa kalian, maka hendaklah kalian bertakbir kepada Aku agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa yang harus kita perbuat di malam hari raya? Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab Imam Ghazali Mukasyafatul Qulub, "Man qala subhanallah walhamdulillah salatun mi'atin wa hadaha li amwatil muslimina." Barang siapa yang di malam hari raya Idul Fitri dia menghidupkan malam tersebut dengan bertakbir, bertahmid, dan dia membaca subhanallah walhamdulillah wa hadaha li amwatil muslimin, dan dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah mati, maka kalimat tersebut akan datang dengan berupa nur, dan dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah si mayit dengan sebab barokahnya orang-orang yang sedang merayakan bertakbir pada malam hari raya itu. Daripada kalian besok bikin di sini habis sisa. Ya, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Nah, bikin. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hatinya nanti pada hari kiamat, di mana seluruh hati dalam keadaan ketakutan dan mati. Jadi enaknya jadi umat Nabi. Sekali ya insyaallah ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keridhaannya kepada kita, sehingga mudah-mudahan di Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Kalaupun kita nanti mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Karena kita nggak ada yang tahu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Satu menit ke depannya kita nggak tahu. Apalagi mati. Makanya kata Imam Syafi'i, aqallun nasi salasun. Orang yang cerdas itu 3. Pertama, man tarakad dunya qabla an tatrukahu. Meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Maknanya bukan kita nggak boleh kerja. Islam nggak pernah mengajarkan kita nggak kerja. Nabi katakan, i'mali dunya ka'annaka ta'ishu abada. Hei, beramal dunia kamu seakan-akan kamu hidup selama 1000 tahun. Jangan malas-malas. Nabi itu paling benci pada orang yang selalu tidur setelah subuh. Inni la aqra'u ahadakum sabah lala la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Iya, benci Rasulullah itu. Aku ini paling nggak suka sama orang yang habis subuh tidur lagi. Kenapa? Dia nggak mencari rahmatnya Allah. Dia nggak mencari keutamaan Allah berikan di waktu pagi. Malah kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Jadi kalau habis subuh tidur nggak dapat doanya Nabi. Ini jam berapa nih? 5 menit lagi ya. Terus, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh. Dunia sungguh-sungguh, akhirat sungguh-sungguh. Jangan dunia malas-malasan, akhirat gak dapat kan. Ya. Agak mending lah kalau dunianya berhasil, akhiratnya kagak gitu ya. Dia agak enak di dunia walaupun sifatnya sementara. Tapi yang belangsak lagi, dunianya susah, akhiratnya susah. Mau yang mana? Gak ada yang mau kita. Dunia senang, akhirat senang. Dunia punya banyak, ya lumayan lah pokoknya ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wa anara qabrahu qabla an yaskunahu. Menghiasi kubur sebelum dia masuk ke dalam kubur. Iya, menghiasi kubur kita. Contoh, misalnya Bang Heri, dia bikin rumah. Terus atapnya belum jadi, belum dikasih keramik. Kata dia sama istrinya, ayo kita pindah rumah baru aja, udah bosan nih ngontrak. Kata istrinya, ini orang gila apa gimana sih? Orang rumah belum jadi kok ditempatin. Begitu juga kita ketika masuk dalam kubur. Jadi kalau kita cerdas itu, hiasi kubur kita dengan apa? Dengan amal yang ketika kita kerjakan di dunia. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala dengarkan nih jeritannya orang-orang kebun 200, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seumpama seandainya diizinkan, dibolehkan
maka izinkan aku untuk kembali ke dunia walaupun hanya beramal soleh, walaupun untuk apa? Bersedekah 500 perak. Tapi kata Allah ya jangan bisa. Harus yakin dengan janji Nabi. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan subhanallah, Allah akan apa? Bangunkan satu pohon dalam surga. Tuh baca di Muntahab. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kata Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil atamati la subila atauhuma walau habwan." Kalau seumpama umatnya Rasulullah mengetahui begitu besar pahalanya orang yang berangkat Isya berjamaah, mereka akan mendatangi masjid mereka walaupun dalam keadaan merangkak. Cuma enggak tahu. Ada yang tahu cuma yakinnya kurang karena enggak nampak. Iman itu apa sih dalam mentahap iman itu? Iman itu meyakini kepada perkara yang tidak nampak, itu iman. Makanya perkara-perkara yang enggak nampak yang Nabi janjikan itu enggak nampak semua. Nampaknya kapan? Kata Imam Syafi'i, "Idza hamalta ilal kuburi janazatan, fa'lam annaka ba'dahu mahmulun." Nanti nampaknya ketika sakaratul maut dimandikan. Oh iya ya, dulu kenapa enggak itikaf 10 hari di bulan Ramadan? Oh iya ya, dulu kenapa enggak keluar 4 bulan ya? Oh iya ya, dulu kenapa enggak hidup tanpa alim ya? Nampak semua. Baru pas diangkat juga ya Allah. Itu penyesalan yang tidak akan bisa kembali. Kemudian yang terakhir, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berjumpa dengan Allah. Siapa yang orang-orang yang mendapatkan ridha Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya kalau kita pengen sukses, ikuti orang-orang sukses. Tapi kalau kita pengen celaka, enggak perlu ikut Firaun. Ikuti hawa nafsu, maka kita akan celaka. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan malam ini Allah ampuni semua kesalahan kita, kesalahan keluarga kita, kesalahan istri kita dan anak-anak kita dan mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan buat semuanya. Insyaallah ya. Mohon maaf nih kelamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman agama kepada kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan rambut.